Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, bersama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وبلغه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, diberi kita rahmat oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah. Dengan semua pemberian Allah itu, kita dimudahkannya untuk bisa hadir di Mushola Miftahul Jannah ini dalam rangka sama-sama kita untuk tadabbur Al-Quran, merenungkan, memahami ayat-ayat Allah, karena memahami Al-Quran ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak memahami Al-Quran ataukah hati kalian sudah terkunci? Jadi ini adalah satu perintah dari Allah supaya kita orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab ini berusaha untuk dalam hidup ini memahami, menghayati ayat-ayatnya dalam rangka tentunya untuk menjadikan kita orang yang semakin memahami petunjuk Allah, dengan itu bertambah iman dan takwa kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada zuriat beliau, keluarga beliau, kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat Rasulullah hingga akhir zaman. Jemaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang Muhammad, untuk kita lebih kenal lebih dekat siapa Muhammad Rasulullah ini. Karena ini adalah bulan Rabiul Awal, bertepatan malam hari tanggal 9 Rabiul Awal 1442 Hijriah, di mana biasanya pada bulan ini ramai orang yang melaksanakan peringatan hari lahirnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk barangkali kecintaan. Cintanya Rasul itu diwujudkan dalam bentuk memperingati hari lahirnya Rasulullah. Ada yang seperti itu. Untuk lebih memahami barangkali siapa Rasulullah, untuk lebih dekat kepada Rasulullah. Jemaah rahimakumullah, nah tentunya kita juga perlu melakukan satu usaha untuk dapat mengenal siapa diri Rasulullah ini yang sesungguhnya. Karena kita wajib beriman kepada Rasul. Maka tentu iman itu akan semakin kuat kalau kita mengenal siapa Nabi kita, siapa sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan berbagai macam literatur pun sudah dibuat oleh manusia untuk menjelaskan siapa Rasulullah. Berbagai macam cara orang untuk mengenal sosok Muhammad lewat sejarah,
lewat buku-buku, lewat literatur, lewat penjelasan-penjelasan dan sebagainya. Namun tentunya dari semua penjelasan itu Al-Qur'anlah yang pasti. Belum katakan pasti. Al-Qur'anlah yang pasti paling tepat menjelaskan siapa sesungguhnya sosok Rasulullah itu. Karena Rasulullah itu dirinya adalah Al-Qur'an. Ini harus kita hayati dengan benar, bahwa Muhammad itu dirinya adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an 30 juz ini dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah diri Rasulullah. Maka siapa orang yang paling memahami Al-Qur'an, dia yang akan paling memahami siapa sosok Rasulullah itu. Karena Rasulullah akhlaknya adalah Al-Qur'an, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Maka kalau kita ingin berakhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah, cara kita adalah dengan berusaha memahami isi Al-Qur'an ini. Salah satu caranya demikian. Mari sama-sama kita lihat siapa sosok Rasulullah ini menurut penjelasan Allah di dalam Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Imran Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah. Kalau kita semua ditanya cinta kepada Allah tidak, tentu kita menjawab kita semua cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kalian cinta Allah. Kalau benar-benar kalian itu cinta kepada Allah, apa tandanya? Bagaimana caranya? Fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Jadi orang yang mengatakan cinta kepada Allah, dia wajib ikut kepada Rasulullah. Apa yang mau diikuti? Tentu adalah ajaran Rasulullah. Al-Quran dan Sunnah yang harus diikuti. Jadi orang yang cinta kepada Allah, dia cinta kepada Al-Quran. Orang yang cinta kepada Rasul, dia cinta kepada Sunnah Rasulullah. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ini bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, orang-orang yang mengabaikan itu berarti dia belum betul cinta kepada Allah dan Rasul. Maka tumbuhkanlah rasa cinta kita kepada Al-Quran sebagai petunjuk Allah yang pasti benar. Tumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Quran ini. Senang. Setiap hari itu rasanya jiwa kita kosong kalau tidak baca Quran. Kita sudah merasa seperti itu? Tidak. Kalau satu hari saja tidak baca Quran, itu jiwa kita rasanya nggak enak nih. Aduh, hari ini belum baca Quran lagi. Itu tanda sudah mulai tumbuh rasa cinta kepada Al-Quran. Orang yang mencintai Allah adalah orang yang ikut kepada Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Apa yang diikuti? Ajarannya. Apa ajaran Rasulullah itu? Al-Quran dan Sunnah. Inilah dua pusaka, dua warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yang dijanjikan oleh Rasul. Siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu bihi abada, dia tidak pernah sesat selama-lamanya. Yaitu kitab Allah dan Sunnah Rasul. Dua, Quran dan Sunnahnya. Maka jangan diabaikan. Jangan diabaikan dua hal ini. Dekat kepada Al-Quran, pelajari Al-Quran, dan hidupkan Sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya, orang yang cinta kepada Allah dan Rasulullah, apa jawab Allah? Yuhibbukumullah. Berbalik, Allah akan mencintai orang yang cinta kepadanya dan ikut kepada Rasulullah. Siapa orang yang cinta kepada Allah dengan cara mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada mereka itu. Cinta kepada kita, kalau kita cinta kepada Quran dan Sunnah ini, Allah akan cinta kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Ini sesuatu yang sangat istimewa. Jadi kalau kita sering baca Quran, itu insya Allah dengan membaca Quran berguguran dosa-dosa kita. Dengan kita belajar Al-Quran, berguguran dosa-dosa kita. Ini janji Allah nih. Siapa yang cinta kepada Allah dengan cara mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya. Coba mana hal yang lebih istimewa lagi daripada kita dicintai oleh Allah? Kira-kira hal apa yang paling istimewa di muka bumi ini? Selain kita ini menjadi orang yang dicintai oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Dan rahmat Allah, cinta Allah itu diturunkan
kepada orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Dan tidak sekedar dicintai, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampunkan, memaafkan semua dosa-dosa kesalahanmu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lahirnya Rasulullah, lahirnya Al-Qur'an. Rabiul Awal ini di mana diperingati banyak orang tentang lahirnya Rasulullah, lahirkan Quran di dalam jiwa kita. Lahirkan kembali ke Muhammadan dalam jiwa kita itu. Sebab Muhammad tidak pernah mati. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berjuang di jalan Allah tidak pernah mati. Mereka hidup di sisi Allah. Wala taqulu liman yaqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la yash'urun. Jangan kalian kira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu adalah mati, bal ahya, bahkan mereka hidup. Rasulullah tidak pernah mati. Walaupun secara zahir sudah meninggal dunia, tapi secara nilai, secara hakikat Rasulullah itu tidak pernah mati. Kapan dia hidup? Selama ajarannya dihidupkan. Rasulullah hidup kalau ajarannya dihidupkan. Sebaliknya, kalau ajarannya ditinggalkan, sama halnya kita telah membunuh Rasulullah. Orang yang meninggalkan Al-Quran, orang yang meninggalkan sunnah Rasul, itu sama halnya dia sudah membunuh Rasulullah. Sebaliknya, yang menghidupkan sunnah Rasul, yang menghidupkan Al-Quran, itu sama halnya dia menghidupkan kembali Rasulullah. Dia melahirkan kembali Rasulullah. Lahirkan Rasulullah dalam jiwa kita semua. Lahirkan dengan kita menumbuhkan semangat kita untuk belajar Al-Quran, dekat kepada Al-Quran. Rabiul Awal ini jadikan awal kita. Rabiul Awal jadikan awal kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang barangkali selama ini banyak ditinggalkan. Al-Quran ini, terutama Al-Quran ini, sudah terlalu banyak ditinggalkan. Jadi ada fenomena seperti ini, ulun sering sampaikan, ada fenomena seperti ini. Orang senang dengar pengajian. Orang senang dengar pengajian. Kalau dengar pengajian di mana-mana ramai orang. Coba diajak ngaji Quran, diajak belajar baca Quran, lari semua. Ada fenomena seperti itu, perhatikan. Belum memperhatikan tuh fenomena itu. Kalau sudah pengajian, karena pengajian itu enak, dengar aja kan. Bisa sambil gunung guring, bisa. Sambil gunung guring, bisa. Begitu diajak untuk kumpul, duduk bersama, ayo belajar baca Quran, lari. Takutan. Takut kalau ketahuan karena bisa mengaji. Ada yang begitu. Karena takut ketahuan dia bisa mengaji. Padahal dia harus belajar. Padahal harus dipelajari. Iqra, perintah Allah yang pertama suruh apa kita? Suruh baca dulu. Iqra, baca. Suruh Allah baca dengan benar. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Quran ini, dia wajib mesti bisa membaca Al-Quran dengan benar. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami turunkan kitab Al-Quran, mereka membacanya dengan haqqa tilawatih, dengan bacaan yang benar. Nah, untuk dapat bacaan yang benar harus belajar. Lebih banyak di kalangan umat Islam ini, kalau sudah diajak belajar Al-Quran, sepertinya alergi. Sepertinya tidak mau, tidak senang dengan Al-Quran ini. Lari. Ada ceramah mau, tapi diajak belajar ngaji Quran tidak mau. Ada lagi bilang begini, ada apa-apa juga kada belajar mengaji, yang penting dengan ceramah aja. Yang penting sholat. Tidak bisa. Al-Quran ini petunjuk Allah. Dia hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang takwa kepada Allah. Jangan tinggalkan Al-Quran. Kembalilah kepada pondasi ajaran yang benar, yaitu Al-Quranul Karim ini. Rabiul Awal ini mulai hidupkan lagi Quran dalam jiwa kita itu. Mulai tumbuhkan lagi semangat untuk belajar Al-Quran. Mumpung kita masih hidup, mumpung masih diberi Allah usia, jangan biarkan ketika kita mati nanti dalam keadaan yang belum bisa membaca Al-Quran. Na'udzubillah. Jangan biarkan kita dalam keadaan yang masih terbata-bata membaca Al-Quran. Berat tanggung jawabnya. Ingat bapak-bapak sekalian, saudara sekalian, di alam kubur situ berat sekali tanggung jawab orang-orang yang selama hidupnya mengabaikan Al-Quran. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Pegang teguh-teguh oleh kalian petunjuk Allah yang diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran. Innaka ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-Quran ini menunjuki kita kepada jalan yang lurus. Wasaufa tus'alun, dan kelak akan diminta kalian pertanggungjawabannya. Kita diminta tanggung jawabnya terhadap Quran ini, berat tanggung jawabnya. Waktu hidup ada nak Quran dibuka,
ada tidak dipelajari, ada tidak dipahami, ada kekurangannya dibaca. Orang-orang yang jauh dari Al-Quran akan berat hitungannya di alam kuburnya nanti itu. Makanya kata Rasulullah, ikra'ul Quran, baca Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an wa asabihi. Baca Quran, sesungguhnya Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an wa asabihi, menjadi syafaat, menjadi penolong. Di dalam kubur kita ditolong oleh Al-Quran. Wa asabihi, menjadi sahabat dalam kubur kita tuh. Orang yang tidak punya Quran, gelap gulita kuburnya. Tidak ada cahaya dalam kubur sana, karena tidak punya Al-Quran. Siapa yang menjelaskan ini? Allah dan Rasulnya yang menjelaskan dalam Al-Quran, dalam sunnahnya, bahwa jangan sampai kita yang mengaku cinta Rasul tapi jauh dari Al-Quran. Banyak orang-orang yang mengatakan cinta kepada Rasul tapi jauh dari Al-Quran. Kalau diajak mengaji maaf berkoler benar, tapi kalau diajak bernyanyi-nyanyi lah, wah lah keluar sampai jam 10 malam gini oke. Jam 1 malam gini oke, no. Wah, main terus, semangat. Ajak ngaji, lari semua. Nah, ini ada salah apa ya? Salah pemikiran. Padahal Quran ini harus dibaca untuk menjadi petunjuk hidup kita semua. Ada yang seperti itu. Nah, ini harus kita luruskan lagi. Rabiul Awal adalah lahirnya Rasulullah. Lahirnya Rasulullah pada intinya ada lahirnya Al-Quran. Lahirkan kembali Al-Quran di dalam jiwa kita semua. Tumbuhkan semangat untuk belajar Al-Quran. Negeri kita ini aman, Indonesia ini kalau Quran itu di mana-mana. Kalau setiap rumah baca Quran, jauh musibah, jauh bencana, jauh malapetaka. Semuanya itu kalau dekat bersama Al-Quran, rahmat Allah turun. Walam fihim anna anzalna 'alaikal kitab yusla 'alaihim inna fi dzalika la rahmah. Tidakkah cukup bagi kalian bahwa kami telah turunkan Al-Quran itu, kata Allah, inna fi dzalika la rahmah, sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat rahmat Allah yang sangat besar. Dalam Quran terdapat rahmat Allah yang besar. Jangan jauh dari Al-Quran, dekatlah dengan Al-Quran ini. Jangan alergi untuk membaca Quran, bacalah Quran. Jangan malu untuk belajar Al-Quran, bacalah, belajar Al-Quran. Perintah Allah kita untuk belajar Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Hadis Tirmizi, salah satu pesan Rasulullah, hadis Rasul, sabda Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah, ini kalau kita mengimani sunnah Rasul ini, langsung orang semangat baca Quran harusnya. Harusnya kalau mengimani hadis ini, meyakini ucapan Rasulullah ini, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Itu hadis yang semua orang banyak tahu, saudara Islam. Sebaik-baik kalian, sebaik-baiknya. Orang yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Harusnya kalau mendengar pesan seperti itu, akan menggerakkan jiwa orang beriman untuk dia belajar Al-Quran. Belajar mengajar Al-Quran. Untuk dia menjadi orang yang terbaik dalam pandangan Allah adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Nah, kan kita tentu menjadi orang terbaik. Nah, kata Rasulullah, yang terbaik di antara kalian yang belajar dan mengajarkannya. Maka ketika ada momen, ada event untuk belajar Quran, datang belajar. Ada kesempatan untuk belajar Quran, ambil kesempatan untuk belajar Al-Quran itu. Karena barangkali satu saat kesempatan itu akan habis. Habis kesempatan itu. Begitu mau belajar, kita pun habis hidup kita, umur kita habis. Ada orang yang mau belajar, tapi Allah tidak memberikan kesempatannya untuk belajar. Padahal semangatnya kuat mau belajar, cuma tidak dikasih Allah waktu untuk dia belajar. Dibuat sibuk oleh Allah. Sehingga waktu untuk belajar Quran sudah tidak ada lagi. Padahal hati mengatakan mau belajar, cuma waktu terlalu sibuk benar. Disibukkan oleh Allah dengan segala macam urusan. Nah, kita dimudahkan ini. Itu rahmat Allah tuh, dimudahkan oleh Allah kita. Bisa kumpul seperti ini, bisa berdiskusi, bisa kita tadarus Quran setiap malam Kamis kita belajar Quran. Itu adalah satu rahmat yang besar dari Allah, dimudahkannya kita untuk belajar. Diberikan Allah kita pemahaman terhadap Al-Quran, paham terhadap agama Allah ini. May yuridillah khaira liyatafaqahu fid din. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan, liyatafaqahu fid din. Allah beri dia pemahaman terhadap agamanya itu. Ini hadis Rasulullah nih. Siapa yang dikehendaki Allah tuh khaira, kebaikan,
dia buat orang itu paham terhadap agamanya. Dan untuk memahami agama, Al-Quran dan Sunnah Rasul itu sebagai pedoman, sebagai petunjuknya. Ayo Rabiul Awal, lahirkan Rasulullah dengan cara lahirkan Quran dalam jiwa kita semua. Jemaah rahimakumullah, sekarang kita lihat beberapa ayat yang menjelaskan tentang sosok Rasulullah ini. Siapa Muhammad Rasulullah? Al-Quran terdiri dari 6.236 ayat. Dari 6.236 ayat ini ada 4 ayat yang ada kata-kata Muhammadnya di dalam Al-Quran. Hanya 4 ayat aja. Tidak lebih, tidak kurang. Hanya ada 4 ayat dalam Al-Quran yang terdapat kata-kata Muhammad. Pertama, surah Ali Imran ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabatum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurullahu syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ada kata-kata Muhammad di sana. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Sebelumnya telah berlalu beberapa orang rasul. Sebelum Nabi Muhammad kan sudah ada rasul-rasul yang sudah berlalu, yang sudah dipanggil oleh Allah. Afa imma ta'u qutilan qalabatum ala aqabikum. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Apakah jika Muhammad itu terbunuh, meninggal dunia, kamu berbalik ke belakang? Nah, ini asbab nuzulnya berkenaan dengan berita ketika Rasulullah itu meninggal dunia. Ini banyak umat Islam yang tidak siap menerimanya. Bahkan banyak yang kembali ke belakang, jadi murtad kembali. Rasulullah baru meninggal, sudah banyak yang murtad. Tadi beriman, begitu Rasul meninggal, berbalik ke belakang jadi murtad lagi. Wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurullahu syai'a. Siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Tak ada rugi Allah. Kembali murtad, ya tidak ada rugi bagi Allah. Wa sayajzillahu syakirin. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Ini ayat cerita tentang maknanya bahwa ketika ada Muhammad, orang beriman. Tapi ketika Rasulullah sudah tiada, orang kembali lagi ke belakang, berbalik murtad. Kenapa bisa demikian? Karena orang beriman itu karena sosoknya Rasulullah. Orang melihat sosoknya Rasul, melihat figurnya Rasul. Waktu Rasulnya ada, beriman. Rasulnya tiada, balik murtad lagi. Karena orang beriman karena melihat sosok Rasulullah. Ini maknanya bahwa Rasulullah itu tidak suka dilihat dari sosok figurnya. Rasulullah tidak suka dilihat dari sosok figurnya. Apa kata Rasulullah dalam Quran? Allah jelaskan, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha." Aku ini manusia biasa sama seperti dengan kalian. Hanya aku diberi wahyu saja, kata Rasulullah. Aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Kenapa? Banyak di antara sahabat itu yang mau melebih-lebihkan Rasulullah itu. Memuja-muja, mengagung-agungkan yang terlalu berlebih-lebihan. Orang sekarang mengatakan mengidolakan. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan idola kita adalah Rasulullah, bagi ulun ya kurang tepat. Karena Rasulullah dia bukan diidolakan, dia uswatun hasanah, contoh terbaik, teladan yang terbaik. Bukan idola. Karena itu tadi, kalau orang mengidolakan biasanya dia ikut apa idolanya. Begitu idolanya tidak ada, selesai sudah. Dia mengikuti idolanya itu. Kalau idolanya begini, itu begitu. Tapi begitu idolanya tidak ada, sudah. Ini maknanya bahwa kita tidak dapat melihat seseorang itu dari penampilan, dari sosok figurnya. Rasulullah itu yang mau diikuti bukan sosok figurnya, yang tadi ulun katakan, yang mau diikuti ajarannya. Dan kalau kita mengikut Rasul, rambut kita harus segini nih, sepanjang bahu rambut kita. Kalau mau melihat figurnya, ya kan, bajunya sepanjang bahu. Kadang ada yang ikut kita, rambutnya pas sepanjang bahu, begini harus mengatakan. Rasulullah rambutnya panjang sampai bahu, kadang ada yang sebahu rambutnya. Ya kan? Karena Rasulullah dia yang mau diikut bukan sosok figurnya, bukan sekedar tampilannya.
Bukan sekedar mengikuti cara dia berpakaian, cara berjalannya, bukan. Ajarannya yang mau diikuti. Bukan sekedar sosok figurnya itu. Bukan sekedar penampilannya, ya kan? Bukan sekedar penampilan, tapi ajarannya yang mau dihidupkan, meneladani Rasulullah, uswatun hasanah. Jadikan Rasulullah betul-betul sebagai ikutan yang terbaik, teladan yang terbaik buat kita. Kita berbicara sebagaimana Rasulullah, kita berakhlak sebagaimana Rasulullah, kita bertindak sebagaimana Rasulullah, kita beramal, berusaha sebagaimana amal yang dijalankan oleh Rasulullah. Bukan sekedar, ulun katakan bukan sekedar ya. Bukan sekedar mengikuti penampilannya, walaupun tidak salah. Walaupun itu tidak salah, bagus, sunnah. Tetapi bukan sekedar itu. Utamanya bagaimana ajaran Rasul tumbuh dalam jiwa kita. Karena Rasul mengajarkan bukan melihat sosok figurnya. Aku ini manusia biasa sama seperti kalian, kata Rasulullah. Qul innama ana basyarum mislukum yuha. Aku ini manusia biasa. Artinya jangan sampai terlalu dilebih-lebihkan. Dibuat pemujaan-pemujaan yang berlebih-lebihan. Rasulullah tidak mau sebagaimana orang yang terlalu mengidolakan Nabi Isa. Terlalu memuja-muja Nabi Isa. Lalu akhirnya menuhankan. Itu yang tidak diinginkan oleh Rasulullah. Inilah sosok Rasulullah. Beliau itu adalah satu sosok yang tidak mau dilihat dari figurnya, tapi beliau inginkan kita mengikuti ajarannya. Kutinggalkan kepada kalian dua pusaka, Quran Sunnah, ikuti dua-duanya. Yang disuruh mengikuti Quran, yang disuruh adalah mengikuti sunnahnya. Bukan bagaimana cara beliau tampil, bagaimana berpakaiannya, bagaimana kehidupan keluarganya. Ini ada kadang-kadang orang kan, Rasulullah ini salah satu contoh ya, istrinya lebih satu, lalu kita hendak juga. Wah, Rasulullah kan istrinya banyak, kalau gitu kita juga harus banyak juga istri kita, 2, 3, 4, walaupun Quran membolehkan, ya kan? Tetapi lihat, Rasulullah itu menikah semuanya karena perintah Allah. Rasulullah itu menikah, suruh menikah dengan A dengan B karena perintah Allah, bukan karena keinginan sendiri. Nah, kalau orang sekarang itu hendak juga 2, 3, 4 karena keinginan. Dan itu kadang-kadang ada kebanggaan, ada rasa bangga, maco. Berapa istri? 1, pada hebat, ulun najar. Wah, ada begitu ulun tuh melihat tuh, ada orang ada rasa bangga bahwa dia laki-laki maco. Kenapa? Bininya banyak, ulun dan berapa 1 kada papanya ulun najar. Wah, tuh ada rasa bangga. Jadi beristri lebih 1 tujuannya untuk bangga, menunjukkan bahwa hebat ini punya. Bukan demikian. Itu bukan demikian. Rasulullah menikah bukan karena syahwatnya, tapi karena perintah Allah. Nah, jangan sampai kita demikian. Jadi yang utama mau diikuti dari sosok Rasulullah itu adalah ajarannya. Rasulullah tidak mau diikuti sosok figurnya. Jadi tidak boleh kita dengan orang lain itu mengikuti figurnya. Sekarang kan begitu. Orang melihat orang itu sosoknya. Karena figur belum tentu. Kalau kita melihat figur itu belum tentu lagi. Oh, yang terlihat tampak baik kan belum tentu baik. Yang terlihat penampilan Islami belum tentu Islam jiwanya. Sebaliknya ada orang yang tampilannya tidak Islami, barangkali dia Islam jiwanya. Jiwanya Islam. Tapi kan tentu lebih bagus kan tampilan Islam, jiwa Islam. Nah, itu yang paling bagus, tampilannya Islam, jiwanya Islam. Tapi daripada tampilannya Islam, jiwanya munafik, lebih bagus orang tampilan bukan Islam, jiwanya Islam. Rasulullah tidak dapat dilihat dari sosok figurnya. Wa Muhammadun illa rasul. Dia hanya seorang rasul. Nabi Muhammad adalah manusia biasa sama seperti kita. Rasulullah tidak mau diidolakan. Rasulullah maunya kita mengikuti, menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, teladan terbaik dalam kehidupan kita. Jadi karena Muhammad sebagai teladan terbaik dalam kehidupan kita, tidak menjadikannya sebagai idola. Bukan idola, tapi uswatun hasanah. Idola itu bahasa Inggris idol, artinya patung, boneka. Ya kan? Idol. Bahasa Inggris kan idola itu dari bahasa Inggris idol. Idol itu artinya boneka. Jadi jangan dijadikan boneka, kan? Kalau boneka kan diidolakan kan, dipuja-puja, disembah-sembah apa segala macam. Nanti ujung-ujungnya dituhankan.
Itu yang tidak diinginkan oleh Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, aku manusia biasa sama seperti dengan kalian. Jangan melihat seseorang dari sosok figurnya, bukan. Waktu ada kiainya rame pengajian, hilang kiainya, hilang pengajian. Nah, kalau orang melihat sosok figur sekarang, orang mau dengar ceramah pun kayak itu juga, melihat sosok figur. Siapa gerak yang menyampaikan? Nah, kalau sesuai dengan dia mau dengar, kalau tidak sesuai tidak mau dengar. Padahal yang mendengar itu ajarannya, bukan siapa yang menyampaikan. Yang didengar itu adalah ajarannya, bukan siapa yang menyampaikan. Tapi sekarang banyak orang juga dengan ceramah melihat sosok figur. Ini ustaz ini diidolakan, ini enggak. Kalau diidolakan rame, kalau yang tidak idola tidak rame. Karena orang melihat itu sosok figurnya. Nah, padahal itu yang mau didengarkan, makanya Ali mengatakan unzur maqala wala tazur maqala. Lihat siapa yang menyampaikan, lihat apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Lihat apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Unzur maqala wala tazur, lihat apa yang disampaikan, bukan melihat siapa yang menyampaikan. Sekarang banyak orang itu melihat siapa yang menyampaikan. Siapa gerang ceramah hari ini? Oh, kalau itu aku hadir. Aku kalau mau, kalau itu aku tidak mau. Milih-milih. Jadi ceramah milih-milih. Ini ceramah dengan kajian mau karena Allah atau karena ustadznya, kan tipis-tipis nih. Dengan ceramah karena Allah atau karena ustadznya tadi. Kalau karena Allah harusnya kita tidak pilih-pilih, tidak lihat sosok figur. Siapa saja yang menyampaikan kebenaran, selama kita tahu itu berdasarkan Quran Sunnah, dengarkan. Dengarkan, harusnya begitu. Nah ini kawan-kawan sekalian, kita perlulah memperhatikan cara berpikir kita ini. Ikuti yang benar dari Allah dan Rasul. Yang kedua, kata-kata Muhammad ada dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa kana Allah bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan peristiwa anak angkat Rasulullah, Zaid bin Haris. Punya istri Zainab, bercerai. Lalu Rasulullah disuruh Allah menikahi Zainab. Lalu ada isu di tengah orang-orang Arab waktu itu. Wah, kenapa nih Nabi Muhammad nih bekas anak seorang dinikahi ya? Bekas anak seorang dinikahi. Lalu turun ayat mengatakan Muhammad bukan bapak dari seorang anak laki-laki. Kenapa? Zaid bin Haris bukan anak kandung Rasulullah, karena anak tiri bukan anak kandung. Ini syariah supaya lahir hukum Allah, syariah Allah itu lahir bahwa boleh menikahi mantan istri anak tiri. Karena anak tiri bukan anak kandung kita, bukan anak biologis kita. Jadi boleh menikahi mantan anak istri anak tiri. Anak angkat ya, bukan anak tiri, anak angkat. Boleh menikahi bekas istri anak angkat. Nah, Zaid bin Haris itu anak angkat Rasulullah, bukan anak kandungnya. Orang mengatakan kenapa Nabi Muhammad menikahi bekas anak istri anaknya? Padahal katakan Zaid bin Haris itu bukanlah anak dari Rasulullah, dia anak angkat Rasulullah. Jadi istrinya dinikahi oleh Rasulullah. Ini sebagai hukum Allah, sebagai hukum Allah. Nah, itu. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini? Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu. Artinya tidak dapat melihat seseorang dari silsilah keturunan. Anak siapa? Bapaknya siapa? Anak siapa? Darahnya apa? Merah kah, biru kah, hijau kah darahnya? Nah, kadang-kadang orang begitu kan, melihat seseorang itu dari silsilah keturunannya. Orang yang dari keturunan baik belum tentu baik juga. Karena dapat kita melihat mengukur seseorang dari silsilah keturunan. Kalau dia keturunan orang baik, pasti baik anaknya, belum tentu. Itu Nabi Nuh, nabi lagi. Anaknya mati kafir. Padahal itu nabi. Apalagi anak kiai. Sedangkan anak nabi aja bisa kafir. Nah, jadi sekarang tuh ada fenomena orang melihat ini, oh ini anak Pak Kiai misalnya, mohon maaf ya. Lalu bagaimanapun kelakuannya diikuti aja. Ada tuh di YouTube lagi rame itu. Kalau berbaju bisa luar handap aja menampak aurat itu dianggap wali. Orang-orang menganggap dia wali. Kenapa? Abahnya kiai. Abahnya kiai. Lalu anaknya seperti itu, orang tetap mengidolakan dia. Apalagi kalau dia bepandir tuh bujur. Jari ini sebentar lagi mati, mati besok. Pandirannya tuh. Pian ini ada ibu-ibu tua, perawan tua, sebentar lagi pian nikah. Bujur nikah. Kemampuan itu bisa jadi jin yang masuk.
Lalu setiap dia ngomong benar. Lalu orang menganggap, wah ini wali. Ini wali. Lalu banyak pengikutnya. Padahal orangnya kemana-mana berbaju kada, berselawar handap aja gini. Wah, naik motor. Kada berbaju, kada berselawar. Tapi banyak yang mengikuti. Apakah memang begitu cara menutup kewalian? Allah lebih sawab. Menurut saya kada tepat juga. Rasulullah tidak begitu, tidak menutup kenabiannya dengan begitu. Para sahabat itu tidak menutup. Sahabat kira-kira wali kada? Wali semua kalau macam lah. Tidak ada sahabat yang menutupi kebaikannya dengan cara begitu. Ada itu di ramai di medsos tuh, ada kan? Banyak pengikutnya tuh. Rambutnya mau panjang habang, kalau berselawar handap aja gini lah. Kada berbaju kemana-mana. Banyak pengikutnya. Banyak pengikutnya. Karena orang menganggap dia wali. Orang menganggap dia wali. Na'udzubillah. Nah, bagi ulun sih tidak demikian. Karena bisa jadi itu kemampuan yang lain yang Allah berikan. Ini kenapa? Orang melihatnya karena siapa dirinya. Oh, karena ini anak ulama, karena ini anak kiai, dan kayak apa kelakuannya, baik aja orangnya. Padahal tidak bisa, kata Allah. Seseorang itu tidak dapat dilihat dari silsilah keturunannya. Turunan baik belum tentu baik juga anaknya. Nabi itu Nabi Ibrahim, kan bapaknya pembuat patung, anaknya Nabi. Harusnya kalau melihat silsilah turunan kan tidak mungkin Nabi Ibrahim jadi Nabi, bahkan menjadi bapak, karena padahal bapaknya pembuat patung, anaknya Nabi. Sebaliknya Nabi Nuh, bapaknya Nabi, anaknya mati musyrik. Nah, tidak dapat melihat seseorang dari silsilah keturunan. Keturunan orang baik belum tentu baik juga. Nah, sekarang orang banyak, turunan siapa gerang? Oh, ini turunan darah ini, lalu ikut. Nah, kayak apakah diikuti terus? Nah, ini sudah sama halnya kita sudah membunuh Muhammad dalam jiwa itu. Kalau masih melihat orang itu dari silsilah keturunannya. Jangan melihat dari sosok figurnya. Yang kedua, jangan lihat Muhammad dari silsilah turunannya. Wow, bapaknya tidak beriman. Ada begitu kan? Aminah Abdullah ini kada beriman, apa segala macam. Tidak dapat melihat Rasulullah dari silsilah turunannya. Tidak boleh begitu. Dia Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Dia bukan bapak dari seorang anak laki-laki. Artinya dia manusia biasa. Artinya kata Rasul, Allah mengatakan janganlah melihat seseorang itu dari silsilah turunannya, darahnya biru, merah, apa, sama saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di mata Allah bukan yang paling baik silsilah turunannya, tapi yang paling bertakwa kepada Allah. Itu yang paling mulia. Tidak ada jaminan orang yang dari turunan siapapun, kalau orang tuanya mulia pasti anaknya mulia, belum tentu juga. Ya kan? Banyak orang tuanya dia mulia, anaknya pemabuk, ada juga. Ada kan seperti itu, na'udzubillah. Tapi kita tentu berharap supaya kebaikan kita ini bisa mengalir kepada anak cucu. Ini dua ayat yang menjelaskan tentang Rasul. Pertama, bahwa Rasulullah tidak dapat dilihat dari sosok figurnya. Yang kedua, tidak dapat melihat seseorang dari silsilah keturunan. Ajaran Rasulullah itu jangan lihat seseorang dari figurnya, jangan melihat seseorang dari silsilah keturunannya. Itu sama halnya kita sudah membunuh kemuhammadan dalam jiwa kita. Yang mau dilihat adalah ajaran yang dibawanya. Ajarannya. Yang mau dilihat adalah ketakwaannya itu. Yang mau dilihat adalah apa yang disampaikan, apa yang diucapkan. Bukan siapa diri kita, tapi apa yang kita sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akan sambung dalam dua ayat lagi tentang Muhammad ini pada pertemuan yang berikutnya. Mari sama-sama kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.